Shalom sahabat-sahabat Indri yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan 48. Mari kita mengawali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan hari ini merupakan bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Saya memperhatikan khotbah Yesus di atas bukit dalam Matius 5 sampai dengan 7 ingin mengajak para pendengarnya untuk melakukan perubahan hidup beragama, tetapi juga sekaligus untuk mengkritik praktek sosial pada masa itu. Yesus menghendaki agar cara hidup beragama itu memiliki dampak dalam hidup sosial bersama dengan orang lain. Dalam Injil misalnya pada hari ini, kita mendengarkan Yesus mengkritik hukum balas dendam untuk mencapai rasa keadilan. Sebaliknya, Yesus mengajarkan hukum kasih yang melampaui keadilan. Dia meminta murid-muridnya untuk tidak membalas kejahatan. Sebaliknya, ia mengajak mereka untuk mengasihi musuh dan mendoakan orang yang menganiaya mereka. Ia meminta mereka untuk tidak hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Ini adalah kasih. Dan ajaran Yesus ini didasari oleh tindakan Allah sendiri yang mengasihi tanpa batas. Ia menerbitkan matahari bagi orang yang baik maupun bagi orang yang jahat. Menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Ia mengasihi semua orang tanpa batas. Di akhir ajarannya, Yesus menantang murid-muridnya. Dia mengatakan hal ini. "Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahnya bagimu? Bukankah pemungut cukai juga melakukan hal ini? Dan jika kamu hanya mengasihi, memberi salam kepada saudara-saudaramu, perbuatan luar biasa apakah yang kamu lakukan? Bukankah orang-orang kafir juga melakukan hal yang sama?" Dengan kata lain, saudara-saudara yang terkasih, Yesus ingin agar murid-muridnya melakukan lebih daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia menghendaki agar murid-muridnya mencapai kesempurnaan melalui jalan kasih. Dengan demikian,
iman akan Kristus harus memiliki nilai yang lebih daripada orang yang tidak memiliki iman. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, orang-orang Kristiani misalnya, meskipun jumlahnya sedikit di dunia ini, mereka harus menjadi garam dan terang dunia yang senantiasa mencari jalan kesempurnaan dan menerangi dunia ini melalui tindakan kasih terhadap sesama. Saudara-saudara yang terkasih, tantangan Yesus bagi murid-muridnya pada zaman itu masih relevan untuk murid-muridnya pada zaman ini. Nah, kita sebagai murid-murid Yesus pada zaman ini juga ditantang oleh Yesus. Maka saya ingin mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana hubungan saya dengan sesamaku saat ini? Apakah hubungan itu didasari oleh hukum balas dendam atau oleh hukum kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus kepada kita? Agaknya kita akan tertunduk malu, menepuk dada, dan mungkin menganggap diri sebagai seorang pengecut karena ketidakmampuan kita melaksanakan ajaran kasih Yesus, atas kelemahan kita mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Tentu saja itu tidak mudah dilakukan, tetapi saya mengajak kita semua untuk tidak berputus asa dan terus mencoba mengusahakan jalan kesempurnaan itu lewat tindakan kasih. Mungkin kita akan gagal berkali-kali, mungkin kita akan jatuh berkali-kali dalam mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Yesus, tetapi kita tidak boleh berputus asa dan menyerah, kalah pada hal-hal yang tidak baik. Kita harus berjuang selalu, dan justru dalam kelemahan kitalah kita dapat memohon belas kasih Allah, memohon pertolongan Allah, dan menyadari bahwa dalam kelemahan kitalah kuasa Allah menjadi sempurna. Semoga Tuhan senantiasa membantu kita dalam usaha kita mencari kesempurnaan melalui jalan kasih. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.